Selamat pagi, siang, petang, dan malam dimanapun teman-teman berada saat menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rashid Ridho, mahasiswa semester 4 Universitas Negeri Semarang. Halo teman-teman, jadi pernah nggak sih ngalamin momen seperti dimana pembelajaran seperti tidak menjawab kebutuhan peserta didiknya, kayak materi terasa terlalu abstrak atau strategi pembelajaran kurang relevan, atau bahkan evaluasinya tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dari siswa-siswa tersebut. Jadi permasalahan ini sebenarnya bukan sekedar persoalan teknis, melainkan berakar dari suatu aspek yang sangat fundamental yang kerap seringkali diabaikan, yaitu ketidakadanya analisis kebutuhan peserta didik sebelum proses pembelajaran dirancang. Padahal sekarang peserta didik merupakan pusat dari seluruh proses pembelajaran. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik dan kebutuhan peserta didik, maka bahan ajar yang akan dikembangkan berpotensi tidak kontekstual dan kurang efektif. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai konsep analisis kebutuhan peserta didik, dimensi kebutuhan yang harus diperhatikan, tahap-tahapan analisis yang secara sistematis, serta implikasinya dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama, masuk pada pengertian analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik dimaknai sebagai suatu proses sistematis dan terukur dan berbasis data yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi awal, karakteristik individu, serta kesenjangan antara kompetensi aktual dengan kompetensi yang diharapkan. Dalam konteks ini, analisis kebutuhan tidak hanya berfungsi sebagai tahap awal, tetapi juga sebagai landasan epistemologi dalam pengembangan pembelajaran. Artinya bahwa seluruh keputusan, baik terkait tujuan, materi, strategi, maupun evaluasi, harus berangkat dari hasil analisis kebutuhan tersebut. Jadi pembelajaran yang dihasilkan diharapkan mampu bersifat adaptif terhadap keragaman peserta didik, mendorong proses berpikir tingkat tinggi, serta memiliki keberlanjutan dalam penerapan pembelajarannya. Lalu selanjutnya ada beberapa dimensi kebutuhan peserta didik. Yang pertama ada kebutuhan akademik, lalu kebutuhan karakteristik dan sosial, kebutuhan belajar, dan kebutuhan minat dan bakat. Yang pertama adalah kebutuhan akademik. Jadi kebutuhan akademik ini berkaitan dengan kemampuan kognitif peserta didik yang mencakup seperti penguasaan konsep dan materi, keterampilan berpikir serta analisis, kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah, dan pencapaian kompetensi sesuai standar kurikulum. Dalam hal ini, analisis kebutuhan berfungsi sebagai identifikasi kedalaman materi yang diperlukan serta untuk menyusun struktur penyajian yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Lalu selanjutnya ada kebutuhan karakter dan sosial. Dimensi ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Kebutuhan ini meliputi internalisasi nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan integritas, kemampuan berinteraksi, serta kerjasama antar teman sebaya, dan selanjutnya adalah pengembangan sikap dan etika belajar. Dengan mempertimbangkan aspek ini, bahan ajar yang dibuat tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan kepribadian peserta didik. Selanjutnya adalah kebutuhan minat dan bakat. Setiap peserta didik memiliki preferensi serta potensi yang berbeda-beda. Oleh karenanya, penting untuk mengidentifikasi ketertarikan peserta didik terhadap topik tertentu, gaya keterlibatan dalam pembelajaran, serta potensi setiap individu yang dapat dikembangkan.
Analisis ini memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang lebih student center sehingga mampu meningkatkan motivasi intrinsik peserta didiknya. Selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan akan belajar. Jadi dimensi ini berkaitan dengan bagaimana peserta didik belajar yang mencakup kemampuan awal atau entry behavior, gaya belajar, serta kesiapan dan kecepatan belajar setiap peserta didik. Pemahaman terhadap aspek ini sangatlah krusial untuk menentukan strategi yang digunakan saat pembelajaran, tingkat kompleksitas materi, serta pendekatan penyampaian yang efektif. Lalu yang perlu kita perhatikan adalah karakteristik peserta didik yang menjadi variabel yang sangat penting dalam desain pembelajaran, karena setiap individu membawa latar belakang yang berbeda, baik dari segi sosial, keluarga, budaya, maupun psikisnya. Jadi beberapa aspek utama yang perlu dianalisis meliputi latar belakang keluarga dan lingkungan, motivasi belajar, kemampuan awal, serta perbedaan individual setiap peserta didik. Dengan memahami karakteristik ini, guru dapat menghindari pendekatan yang bersifat seragam dan beralih pada pendekatan yang lebih berdiferensiasi. Lalu apa aja sih tahap-tahapan dalam analisis kebutuhan? Dalam praktiknya, seringkali analisis kebutuhan peserta didik tidak dilakukan terpisah-pisah, melainkan sebagai suatu proses yang saling terhubung dan berkesinambungan. Seperti proses awal diawali dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yaitu menentukan secara jelas kompetensi apa yang diharapkan dan dapat dicapai oleh peserta didik. Tujuan ini menjadi acuan utama dalam seluruh proses analisis, karena tanpa arah yang jelas, data yang dikumpulkan akan kehilangan konteks. Selanjutnya adalah dilakukan pengumpulan data untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi peserta didik. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, angket, maupun tes diagnostik, maupun tes pretest dan post-test. Pada tahap ini, guru tidak hanya mengumpulkan informasi secara umum, tapi juga berusaha memahami secara mendalam karakteristik, kemampuan awal, serta hambatan apa saja yang dialami siswa saat belajar. Lalu data yang diperoleh dianalisis melalui proses yang dikenal dengan gap analysis. Pada tahap ini, jadi guru membandingkan antara kondisi awal peserta didik dengan kompetensi yang diharapkan tadi. Dari perbandingan tersebut akan terlihat secara jelas bagian mana yang sudah tercapai dan bagian mana pula yang masih memerlukan intervensi. Berdasarkan dari hasil analisis tersebut, langkah selanjutnya adalah merancang intervensi pembelajaran. Intervensi ini dapat berupa penyesuaian materi, pemilihan strategi pembelajaran, serta penggunaan media yang lebih sesuai, maupun penyusunan aktivitas belajar yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi tahap analisis ini bukan sekedar prosedur administratif, melainkan sebuah proses reflektif yang memungkinkan guru merancang pembelajaran yang lebih tepat, adaptif, dan berbasis pada kondisi nyata peserta didiknya. Lalu implikasinya terhadap pengembangan Bahar Anjar, yang pertama adalah untuk menentukan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan yang dirumuskan harus secara spesifik, terstruktur, dan realistis sesuai dengan kondisi peserta didik. Penyesuaian materi perlu disesuaikan agar relevan dengan kebutuhan siswa, agar lebih kontekstual dan mudah dipahami. Lalu pemilihan media juga harus selaras dengan gaya belajar dan karakteristik peserta didik sehingga mampu meningkatkan efektivitas pada saat penyampaian materi. Lalu selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi yang dipilih harus mampu mendorong peserta didiknya agar aktif dalam berpartisipasi, mengembangkan keterampilan berpikir, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Ya, mungkin itu saja yang dapat
saya sampaikan setelah beberapa menit ke belakang, dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan peserta didik merupakan fondasi yang paling utama dalam mengembangkan bahan ajar yang efektif dan relevan. Tanpa analisis yang komprehensif, pembelajaran berisiko tidak tepat sasaran dan kurang mampu mengakomodir keragaman peserta didik. Sebaliknya, dengan analisis yang tepat dan baik, pembelajaran yang dirancang dapat lebih sistematis, adaptif, dan lebih bermakna bagi peserta didik, sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Ya, mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, dapat ditulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.